Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Jidan Setio Bimo dengan akhiran NIM 085. Sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Siti Umi Masruroh MSC, di sini saya akan mempresentasikan blog saya yang bernama Orbis Academicus. Orbis Academicus ini saya buat sebagai blog akademik yang bisa juga sebagai informasi untuk semua yang berhubungan dengan akademik, jadi bisa dipakai untuk baik sekolah maupun universitas yang istilahnya saya akan adminnya itu akan memposting berita apapun yang berkaitan tentang akademik. Jadi sebagai adminnya harus terus update lah soal apapun yang terjadi di seputar akademik baik di sekolah maupun di kalangan universitas. Oke, ini gambar layar utamanya atau home. Di sini mungkin ada fitur search juga, dan di sini fitur searchnya itu berfungsi. Saya ketik wah atau saya ketik masa, lalu dia akan keluar apa yang dicari. Ketik home lagi. Di sini, oh ya, di sini tampilannya itu saya masih sebagai visitor. Nah, di sini visitor tuh bisa melihat apa aja yang ada di dalam website ini. Kayak dia bisa kategori berita, kategori pengumuman. Nah, di sini kan ada fitur arsip juga, karena di sini arsipnya saya buat di bulan Juli semua 2025, maka pas saya klik semuanya di semua konten-kontennya ini. Lalu visitor juga dia bisa melihat apa isi di dalam kontennya. Dia bisa melihat, dia bisa membaca, tapi dia nggak bisa komen. Dia harus login untuk komen, dia harus sign up sebagai user jika dia belum punya akun. Lalu jika dia sudah punya, dia harus login. Oke, mungkin saya tunjukin aja contoh sign up-nya, karena di sini sebagai visitor yang belum punya akun. Mungkin saya langsung sign up. Oh iya, di sini kalau misalkan dia login terus dia belum punya akun, dia ada klikan sign up yang akan langsung ke laman sign up-nya atau page sign up. Sini saya tulis usernya Bimo, emailnya bimo123@gmail.com, passwordnya apa aja deh. Nah, di sini juga saya membuat agar passwordnya itu nggak boleh sama kayak username-nya atau personal information. Lalu at least passwordnya ada 8 huruf. Juga passwordnya nggak boleh yang bisa dibilang sangat umum lah gitu. Lalu passwordnya juga nggak bisa semuanya nomor, jadi harus gabungan antara huruf dengan nomor. Lalu saya klik sign up. Nah, ternyata username-nya udah ada. Berarti saya ganti, misalkan jadi Jidan. Passwordnya sama, apa aja deh. Oke. Sign up. Setelah klik sign up, nah langsung dia disuruh login. Misalkan saya tadi pakai akun Jidan. Passwordnya apa aja deh. Login. Nah, di sini profilnya udah ganti, jadi yang halaman tulisan login dan sign up-nya hilang, lalu ganti ke profilnya siapa yang login. Kita klik di sini. User itu bisa apa? Nah, di sini user itu bisa komen. Misalkan, emang iya, send. Nah, di sini usernya itu bisa mengedit komenan dia sendiri. Kita update. Nah, berubah komenannya. Lalu dia juga bisa menghapus komenan dia sendiri. Ya, hapus. Oke, hilang ya. Nah, misalkan di sini saya bikin komen, terus saya logout.
saya login pakai akun lain, misalkan Bimo. Oke. Di sini kan saya login sebagai akunnya lain lah. Ini saya login sebagai Bimo, tadi kan Jidan. Nah, di sini ada komennya Jidan. Tapi di sini saya nggak bisa menghapus komenan dia. Jadi yang bisa menghapus dan mengedit komenan user sendiri itu admin dan usernya sendiri. Oke. Sekarang mungkin saya bakal tunjukin ini fitur adminnya, sisi admin. Oke, admin. Nah, oke. Disinilah oh ya, sebelumnya saya lupa menjelaskan kalau yang bisa posting itu hanya admin. Jadi user itu dia nggak bisa posting. Oke. Lalu di sini yang menentukan semuanya istilahnya, yang menjadi moderator, yang menjadi pengatur websitenya itu full dari admin. Di sini saya klik user. Nah, sini kelihatan siapa aja user-usernya yang udah login. Misalkan kita juga bisa melihat personal information dari akun ini. Lalu kapan dia join, kita juga bisa melihat. Lalu kita juga bisa menghapus akun ini. Oke, saya hapus karena oke. Terus di sini saya juga bisa menambahkan kategori yang saya inginkan. Di sini kan saya sudah menambahkan berita dan pengumuman. Misalkan saya mau nambahin kategori, misalkan apa ya? Berita, pengumuman, kegiatan deh. Saya tambahkan kegiatan, lalu saya save. Nah, di sini saya menambahkan kegiatan sebagai kategori. Bisa dilihat nanti di sini. Ntar saya refresh. Nah, nambah dia kategorinya. Lalu saya, nggak pas nih. Saya hapus. Saya refresh. Nah, hilang kegiatan kategorinya. Nah, itu mungkin seputar menambahkan kategori. Lalu saya juga bisa melihat komen-komen siapa aja yang ada di konten itu, siapa aja yang komen di konten saya. Saya bisa lihat komennya tuh apa di kontennya. Oh, ini komennya. Saya bisa menghapus ini di sini. Lalu saya juga bisa menghapus komennya dia dari sini. Saya nggak bisa ngedit komenan dia. Kalau saya pencet edit, nggak bisa. Tapi saya bisa menghapus komenan dia. Nah, seperti itu. Lalu di sini seputar posting, saya bisa melihat postingan saya. Nah, di sini saya bisa mengganti kategorinya apa, lalu saya bisa mengganti judulnya apa, saya juga bisa mengganti isi kontennya apa, mengganti gambarnya juga jadi apa, menghapusnya juga bisa dari sini. Tapi saya juga bisa mengedit postingnya, menghapus dan mengedit postingnya dari sini. Saya mencet edit. Nah, saya juga bisa mengedit di sini, jadi nggak perlu masuk ke laman admin juga sebenarnya bisa ganti titel di sini, ganti konten isinya di sini, lalu mengganti kategorinya pun bisa, bahkan mengganti gambarnya pun bisa. Nah, setelah kalau saya udah posting, kalau saya udah di sini login sebagai admin, lalu di sini juga dia akan loginnya juga sebagai admin. Oke, mungkin cukup itu saja demo dari web saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.